Halo semua, perkenalkan nama saya Dionysius Arya Saputra dengan NIM 22176. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana Goalseek memprediksi pendapatan bersih yang tercapai. Jadi, berapa pendapatan bersih yang tercapai jika sekian unit sold yang terjual, dan apakah untuk mencapai pendapatan bersih tersebut, apakah harus meningkatkan unit sold atau meningkatkan harga jualnya? Jadi, hal ini dipengaruhi oleh unit sold maupun harga jualnya. Begitu pula untuk menganalisis skenario dan juga sensitivitasnya. Jadi untuk lebih lanjut kita akan langsung pada Excel. Nah, pertama mengenai Goalseek. Jadi dalam Goalseek ada assumption dan income statement. Jadi di assumption terdapat unit sold sebesar 5.000, price per unit sebesar 5, cost per unit sebesar $2,75, dan SG&A sebesar 10.000, dan tax rate sebesar 21%. Nah, untuk mencari revenue-nya, itu unit sold dikalikan dengan price per unit menghasilkan 25.000. Kemudian untuk COGS-nya, kita dapat mengetahuinya dari unit sold dikalikan dengan cost per unit minus cost per unit dan menghasilkan minus 13.750. Nah, untuk mengetahui gross profit-nya, kita perlu menambahkan revenue dengan COGS menggunakan rumus SUM. Maka akan menghasilkan 11.250. Kemudian untuk SG&A sesuaikan dengan assumption yaitu sebesar minus 10.000. Maka earnings before tax yaitu gross profit ditambahkan dengan SG&A yang artinya 11.250 ditambah minus 10.000. Maka akan menghasilkan 1.250. Nah, untuk tax itu sendiri kita perlu menggunakan rumus if, yang dimana if dalam kurung nilai dari earning before tax yaitu sebesar 1.250 kurang dari 0 titik koma dalam tanda petik 0 titik koma kemudian nilai tax rate-nya dikalikan dengan earning before tax akan menghasilkan minus 263. Nah, untuk mencari net income atau loss-nya, kita tinggal jumlahkan earning before tax ditambah dengan tax-nya, maka akan menghasilkan 988. Nah, kita bisa melihat unit sold jika diubah, maka akan mempengaruhi terhadap net income-nya. Begitupun revenue maupun gross profit-nya. Nah, berikutnya kita masuk pada constraints. Nah, constraints ini bertujuan untuk bagaimana kita menentukan net income yang dipengaruhi oleh unit sold maupun price per unitnya. Nah, jika kita constrain net income sebesar 10.000, 100.000, maka kita bisa menggunakan solve memasukkan set sale-nya yaitu sebesar net income-nya, kemudian kita memasukkan unit sold dan menekan OK. Maka otomatis net income yang kita cari itu sebesar 100.000 akan muncul. Nah, kemudian bagaimana jika unit sold yang kita inginkan atau yang dibatasi oleh perusahaan adalah sebesar 25.000 dan price per unitnya
sebesar 9,99. Nah, untuk mengetahui hal ini kita bisa masuk pada data, kemudian solve. Pada set objektif kita masukkan nilai net income atau loss-nya yaitu sebesar 100.000 atau F11. Nah, kemudian kita masuk ke Q, itu max diubah ke value of, dan kemudian tulis net income yang kita ingin capai yaitu 100.000. Nah, untuk perubahan variable sales-nya kita bisa mengubah di unit sold dan price per unit. Kemudian kita menekan add. Nah, setelah itu call difference-nya kita masukkan unit sold awal yaitu sebesar 60.703, dan constraint-nya kita masukkan unit sold terbaru yaitu sebesar 25.000 dan kita add. Kemudian yang kedua itu price per unit awal yaitu 5,00, dan pada constraint-nya itu unit sold constraint yaitu sebesar 9,99, lalu kita tekan kembali add. Kemudian setelah itu kita tekan solve dan OK agar menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi berdasarkan constraint tersebut, untuk mencapai net income sebesar 100.000 kita perlu menjual sebesar 25.000 dan price per unitnya itu sebesar 8,21. Nah, jadi kita bisa masukkan price and quantity sensitivity itu sebesar 8,21. Kemudian quantity sold-nya itu sesuai unit sold-nya itu sebesar 25.000. Nah, untuk kiri dan kanan dari quantity sold-nya itu dikurangi 5.000. Begitupun seterusnya pada shift kiri. Nah, pada shift kanan quantity sold 25.000 itu ditambah dengan 5.000. Begitupun berikutnya shift kanan maka akan menghasilkan 35.000. Nah, pada price per unit kita bisa melakukan hal yang sama. Pada kolom atasnya itu price per unit 8 dikurangi dengan 1 jadi 7, kemudian dikurangi kembali 1 jadi 6. Begitupun di bawahnya ditambah 1 menjadi 9, dan berikutnya ditambah 1 pula menjadi 10. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita bisa masukkan terlebih dahulu net income-nya yakni sebesar 100.000. Kemudian kita bisa memblok semua kolom tersebut dan masuk pada data, kemudian pada what if analysis dan masuk pada data tabel. Terus row input Excel-nya dimasukkan unit sold dan kolom input sale dimasukkan dengan price per unit. Maka hasilnya akan muncul. Jadi dapat kita lihat dengan harga 8 dan dijual 25.000 maka menghasilkan laba 100.000. Dan jika kita ingin meningkatkan penjualan, jadi kita bisa meningkatkan harganya dengan jumlah yang terjual yang sama.
Kemudian lanjut pada skenario. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu tanggalnya, kemudian masuk pada format cell yaitu custom, kemudian pada general kita ubah di type-nya menjadi YYYY garis miring E, maka akan muncul 2022E. Nah, untuk slide berikutnya akan muncul 2023E. Dan berikutnya akan muncul 2024E. Nah, setelah itu kita bisa memberi space terhadap net income dan definisi skenario-nya untuk menambah skenario. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan choose skenario lebih dari satu untuk 2022E. Dengan menggunakan rumus choose, kita akan masukkan angka ke skenario 1 yang telah kita buat, kemudian titik koma revenue skenario base case, titik koma risk skenario base case, dan yang terakhir worst case. Nah, maka akan muncul nilai 50.000 revenue pada tahun 2020. Nah, kita shift kanan untuk memunculkan nilai pada tahun 2023 maupun 2024. Kemudian untuk cost, kembali kita menggunakan rumus choose. Dalam kurung, yang pertama kita pencet ke skenario-nya, kemudian titik koma ke skenario yang pertama base case yaitu minus 5.000, kemudian titik koma base case-nya minus 16.000, dan kemudian titik koma worst case-nya sebesar minus 22.500. Maka akan menghasilkan cost sebesar minus 5.000. Nah, untuk tahun 2003 dan 2004 tinggal kita shift kanan, maka nilainya akan muncul. Kemudian untuk net income loss-nya, tinggal kita jumlahkan revenues dan cost-nya, yaitu 50.000 ditambah dengan minus 5.000. Maka akan menghasilkan nilai 45.000 untuk net income-nya pada tahun 2022. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya tinggal kita shift kanan, maka nilainya akan muncul. Kemudian untuk menambah skenario-nya, kita masuk ke data pada kolom data validation, kemudian any value, dan masuk ke list. Nah, pada source ini kita masukkan angka 1, titik koma 2, titik koma 3 agar kita menghasilkan ke skenario 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita memasuki itu, maka kita bisa melihat kita bisa mengubah ke skenario 1, 2, dan 3, dan kita bisa lihat net income-nya berubah berdasarkan Q skenario-nya. Kemudian untuk tabelnya kita masuk ke formula,
Itu sekian dari saya. Terima kasih.